Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Santoso, NPM 2019 4350 1525. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mensimulasikan sebuah program untuk keperluan tugas akhir skripsi saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Tunjangan pada Pegawai pada Karyawan Klinik Keluarga Sehat dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa yang disebut SAW. Baik, sebelumnya pastikan examnya harus running terlebih dahulu. Kita akan running. Setelah running, maka Apache dan MySQL-nya akan berwarna hijau. Baik, aplikasi ini saya buat dengan menggunakan bahasa Java. Kita buka NetBeans-nya, lalu kita run. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat. Silahkan masukkan username dan passwordnya. Kali ini saya akan menggunakan username akun admin. Silahkan klik login. Ya, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada beberapa menu. Menu pertama adalah master data. Menu kedua penilaian. Menu ketiga analisis SAW. Menu keempat adalah laporan data dan menu terakhir ialah exit. Ya, saya akan jabarkan satu persatu. Ini adalah tampilan awal submenu data pegawai. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama tombol save, itu untuk menyimpan data yang telah kita inputkan. Tombol edit adalah untuk mengupdate data yang sudah ada sebelumnya. Tombol delete adalah untuk menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Tombol refresh untuk membersihkan data inputan yang ada di field di atas ini, dan tombol search untuk mencari data. Baik, untuk pertama-tama saya akan menginputkan data terlebih dahulu. Kita inputkan NIP pegawai. Setelah data yang ada di field from pegawai sudah telah diisi, maka kita akan klik save. Maka akan tampil pop-up data berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka data yang telah kita input sebelumnya sudah masuk paling atas. Ya, setelah itu kita akan mempraktekkan untuk tombol edit. Untuk tombol edit, kita harus mengklik data yang ada di tabel pegawai terlebih dahulu. Kita harus pilih, contoh saya akan mengedit Arsyad. Saya akan edit tempat lahirnya di Bandung. Saya akan klik tombol edit, maka akan muncul notif data berhasil diedit. Kita klik OK, maka Arsyad telah terupdate untuk tempat lahirnya di Bandung. Setelah itu saya akan mempraktekkan untuk menghapus data pegawai. Untuk menghapus data pegawai, silahkan diklik terlebih dahulu data yang ingin dihapus, lalu kita klik delete. Maka akan muncul pop-up notifikasi untuk konfirmasi apakah Anda yakin menghapus data. Kita klik OK. Jika sudah yakin, maka data akan terhapus secara otomatis. Untuk refresh, jika kita sudah mengklik namun ingin menghapus ini secara otomatis, maka kita akan klik refresh. Ya, data sudah terhapus. Ya, sini ada kolom untuk pencarian data pegawai untuk memudahkan pencarian data pegawai. Di sini bisa kita langsung ketikkan nama yang bersangkutan dan klik enter, maka data pegawai yang ingin kita cari akan muncul secara otomatis pada field table di bawah seperti ini. Lanjut ke submenu kriteria. Di from data kriteria terdapat kode kriteria, nama atribut, dan bobot. Pada from ini terdapat juga beberapa jenis tombol, yaitu tombol save, edit, delete, refresh, dan search. Fungsinya sama seperti pada from sebelumnya, yaitu save untuk menyimpan data, edit untuk mengupdate data, delete untuk menghapus data, refresh untuk merefresh from tampilan data
search untuk pencarian data. Kita coba untuk menginputkan kode kriteria. Kita masukkan nama kriterianya. Kita isikan data kriteria sebagai contoh. Kita pilih di sini atributnya ada benefit dan cost. Kita contohkan untuk benefit dan kita inputkan data bobot yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi. Untuk menyimpan data kita save, maka akan tampil from pop-up notifikasi data berhasil disimpan. Kita dapat lihat dalam tabel data yang sudah kita inputkan telah terinput ke dalam sistem aplikasi. Maka untuk mengedit kita klik data tabelnya, maka akan otomatis tampil di atas data-datanya. Kita edit. Contoh saya akan mengedit bobot di sini jadi 30. Untuk mengedit data, kita klik tombol edit yang di sebelah tengah ini dan muncul notifikasi data berhasil diedit. Kita klik OK, maka bobot otomatis berubah jadi 30. Untuk tombol delete, kita akan simulasikan. Klik kode kriteria yang ingin dihapus, maka data yang akan dihapus akan tampil di field atasnya. Setelah itu kita klik delete, lalu klik OK. Data berhasil dihapus. Kita klik OK. Untuk tombol refresh ini untuk membersihkan data yang ada di form di atas, seperti contoh seperti ini. Kita klik refresh, maka data akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk pencarian kita juga dapat mencari di kolom kriteria, bisa dengan nama kriteria, kode kriteria, nama atribut atau bobot. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk pencarian data dengan nama kriteria disiplin. Kita enter, maka akan tampil nama kriteria yang akan kita cari. Lanjut pada menu penilaian, berikut adalah tampilan pada form penilaian. Dalam form penilaian terdapat nama pegawai, nama kriteria, dan nilai. Setelah itu ada beberapa tombol yang sama seperti pada form sebelumnya. Save untuk menyimpan, edit untuk mengupdate, refresh untuk membersihkan data yang ada di field atas ini, delete untuk menghapus data, dan search untuk mencari pencarian data. Lanjut, kita akan coba menginputkan data pegawai atas nama Arsyad. Kita akan inputkan data pegawai Arsyad. Setelah itu pilih nama kriteria yang akan diberikan penilaian. Lalu kita pilih penilaiannya. Apakah di sini ada 4 kriteria penilaian? Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, yang keempat kurang. Saya akan inputkan cukup ya. Kita akan simpan, kita save, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah itu kita akan edit data sebelumnya. Sebelumnya kita pilih dulu data yang akan kita edit. Seperti contoh, kita harus klik dulu datanya. Maka data yang ada di tabel otomatis akan tampil yang ada di field atasnya. Lalu kita pilih data apa yang akan kita edit. Contoh, saya akan mengedit penilaiannya menjadi kurang. Lalu klik edit. Lalu akan muncul pop-up data berhasil diedit. Kita klik OK. Maka kita akan cari, ini dia datanya yang sudah kita edit ya, menjadi data penilaian menjadi kurang. Setelah itu kita akan refresh ya terlebih dahulu datanya. Kita akan coba ya. Setelah datanya refresh, ini gunanya untuk membersihkan field yang ada di atas ini ya. Untuk tombol delete kita gunanya untuk menghapus data. Silahkan diklik dulu data yang ingin dihapus. Saya akan contohkan, diklik, setelah itu data akan otomatis muncul di atas. Lalu kita klik tombol delete, maka akan muncul sebuah peringatan konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data. Kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Data yang sebelumnya sudah berhasil dihapus. Di sini juga ada kolom untuk pencarian data, maka kita akan bisa mencari data yang ada di dalam tabel sebelah kiri bawah. Untuk pencarian data kita bisa cari datanya menggunakan data nama pegawai.
atau nama kriteria, atau nilai pegawai. Di sini saya akan coba untuk nama pegawai. Kita klik enter, maka akan tampil seperti ini. Datanya sudah tersortir sesuai dengan apa yang kita cari. Lanjut pada menu analisis SAW. Ini adalah tampilan menu analisis SAW yang telah saya buat. Di sini ada 4 tabel. Jadi untuk tabel pertama adalah matriks keputusan. Tabel kedua normalisasi matriks keputusan. Tabel ketiga hasil akumulatif. Tabel terakhir adalah tabel perankingan. Maka untuk menghitung hasil analisis SAW yang sudah kita inputkan sebelumnya, kita harus mengklik tombol proses analisis ini terlebih dahulu. Kita klik, maka data akan otomatis muncul dan otomatis terhitung ya. Ini adalah data matriks keputusan yang telah saya inputkan sebelumnya. Terlihat seperti ini, dan ini adalah normalisasi matriks keputusan sesuai metode. Dan ini adalah hasil akumulatif perhitungan dari matriks keputusan dan normalisasi matriks keputusan. Didapatkanlah hasil akumulatifnya seperti ini. Lalu tabel yang terakhir adalah tabel perankingan. Untuk mengupdate hasil perankingan, di sini ada tombol update hasil, kita klik terlebih dahulu. Maka otomatis tabel perankingan akan menjadi update. Di sini juga sudah otomatis. Untuk rank pertama itu adalah pegawai dengan nama Alam, dan seterusnya. Setelah from analisis SAW, kita dapat mencetak report ya. Di sini ada beberapa report, ada 4 ya: laporan data pegawai, laporan data kriteria, laporan data penilaian pegawai, laporan hasil analisis SAW. Kita menuju ke submenu laporan data pegawai terlebih dahulu. Jika kita klik, maka akan tampil report atau laporan data keseluruhan pegawai yang telah kita input sebelumnya. Ini bisa kita langsung cetak atau kita save terlebih dahulu. Ini saya close. Submenu laporan selanjutnya adalah submenu laporan data kriteria pegawai. Kita klik. Ini adalah tampilan report atau laporan dari data kriteria. Setelah itu ada laporan penilaian pegawai. Ini adalah tampilan report dari data pegawai yang telah kita inputkan sebelumnya, lengkap dengan data penilaian yang telah kita inputkan. Seperti ini. Untuk page kedua kita bisa klik next page. Ini dia untuk page kedua. Setelah itu, report terakhir adalah laporan hasil analisis SAW. Ya, berikut adalah data hasil perhitungan metode SAW yang kita gunakan. Jadi di sini sudah terlihat keseluruhan data pegawai dan peringkatnya secara otomatis. Juga terlihat juga total nilainya. Metode ini digunakan pada aplikasi ini untuk pemberian tunjangan pada para pegawai sesuai dengan kriteria dari klinik keluarga sehat. Setelah itu di sini ada menu terakhir yaitu exit. Menu exit ini gunanya untuk kembali ke halaman login. Baik, sekian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemberian tunjangan pegawai pada karyawan klinik keluarga sehat dengan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kurangnya dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.